Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suila, Prodi Teknik Informatika semester 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan macam-macam diagram. Di sini yang saya akan jelaskan meliputi diagram alir atau flowchart, kemudian IRD, kemudian DVD. Yang pertama, flowchart atau bagan alir. Flowchart adalah bagan yang menunjukkan alir di dalam program atau prosedur sistem secara logika. Di sini dapat saya simpulkan adalah flowchart adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah secara sistematika atau berurutan. Kemudian, fungsi utama dari flowchart adalah memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Di sini ada beberapa simbol untuk membuat flowchart. Di sini yang saya ketahui yang sering dipakai dalam membuat flowchart yaitu yang ini, flow direction symbol. Kemudian ada terminator symbol, terus processing symbol, kemudian simbol decision, simbol input output, dan simbol preparation. Nah, selain yang saya sebutkan tadi itu jarang dipakai. Nah, yang sering dipakai yaitu yang saya sebutkan tadi. Kemudian di sini ada Unified Modeling Language atau UML, merupakan salah satu cara untuk merumuskan analisa dan desain sistem, dan UML merupakan bahasa standar untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan software atau sistem informasi. Kemudian di sini diagram UML yang sering digunakan ada dua, yaitu use case diagram dan activity diagram. Apa sih use case diagram itu? Use case diagram adalah abstraksi dari interaksi antara sistem dan aktor. Kemudian di sini ada activity diagram. Di sini menyediakan analis dengan kemampuan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem informasi. Kemudian ada lagi entity relationship diagram atau yang biasa disebut dengan IRD, merupakan teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan data dari suatu organisasi. Di sini ada beberapa simbol untuk membuat diagram IRD. Kemudian ada DFD atau data flow diagram, adalah peta aliran informasi untuk setiap proses atau sistem. Fungsinya sebagai alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebagai suatu jaringan proses fungsional yang dihubungkan satu sama lain dengan alur data, baik secara manual maupun komputerisasi. Kemudian dalam pembuatan DFD itu terdapat 3 level, yaitu yang pertama diagram level 0 atau diagram konteks, di mana diagram level 0 itu adalah diagram sistem yang menggambarkan aliran-aliran data yang masuk dan keluar dari sistem dan yang masuk dan keluar dari entitas luar. Kemudian DFD level 1 adalah penggambaran dari
diagram konteks yang lebih rinci atau overview diagram, atau biasanya disebut sebagai dekomposisi. Nah, diagram ini termasuk dekomposisi dari diagram konteks. Kemudian yang terakhir yaitu DFD level 2, di mana DFD level 2 adalah diagram yang dibentuk dari dekomposisi proses yang terdapat pada DFD level 1. Nah, di sini tidak semua proses yang terdapat pada DFD level 1 harus di downgrade atau dekomposisi ke dalam DFD level 2, melainkan sesuai dengan kebutuhan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.